Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita mengisi absen terlebih dahulu supaya kita tahu siapa saja yang hadir pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kalau sudah selesai, boleh kembali kepada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir pada bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Untuk memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti mendapat kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hari ini saya pimpin dengan secara Islami, yang lain bisa menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik menunda-nunda mengerjakan tugas. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah ridhoi kegiatan kami hari ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami hari ini membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi manfaat kehidupan bagi kami kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah, lancarkanlah pekerjaan mereka ya Allah, sehatkanlah mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Mereka dimanapun mereka sekarang berada, mereka berikhtiar mendapat apa yang mereka inginkan di atas ridho-Mu ya Allah. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Adapun pengertian bimbingan kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ada 6 tujuan. Yang pertama, melatih anggota kelompok untuk berani mengungkapkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap bertanggung jawab rasa dan orang lain. Dan yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang dibahas pada topik menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, ada 3 cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang kita laksanakan ini. Yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika ada yang ingin berpendapat, bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan kita. Jika ada yang ingin berpendapat lebih dari satu orang dalam kelompok. Adapun azas dalam bimbingan kelompok kita yaitu 1. Azas keaktifan. Diharapkan kepada setiap kelompok untuk aktif berpendapat dan
dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua, azas keterbukaan diharapkan kepada setiap kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran terbuka dalam topik yang kita bahas. Yang ketiga, azas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas di luar pertemuan ini. Yang keempat, azas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara ada dua orang yang serentak tunjuk tangan, maka buat kesepakatan siapa yang terlebih dahulu yang berpendapat. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking, pengakraban yang akan saya pandu. Semua diharapkan mengikuti apa yang saya katakan ya teman-teman. Baik, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hore. Baiklah teman-teman, kita masuk ke tahap topik tugas, yang mana topik yang akan kita bahas menunda-nunda mengerjakan tugas. Apakah teman-teman sudah siap? Siap PK. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok topik tugas yang membahas menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, menurut teman-teman, kenapa topik ini perlu kita bahas? Bagi yang ingin berpendapat, ya Nabila? Karena topik ini penting untuk kita bahas karena kita sebagai mahasiswa juga pasti lumrah ya kan namanya menunda-nunda tugas. Jadi dengan ada topik ini mungkin bisa memberikan kita pencerahan bahwa tugas itu tidak boleh ditunda-tunda dan harus langsung dikerjakan. Ya, Sangat penting kita bahas karena kita sebagai mahasiswa itu kan memang seperti yang Nabila bilang sangat lumrah sekali kita alami, dan juga agar kita lebih bisa lagi memanajemen waktu kita. ya ada lagi. Ya, ya, kita Mengapa penting topik ini dibahas? Agar kita pintar manage waktu gitu, jadi kita harus pintar bagi waktu terus agar tidak terjadinya penundaan pekerjaan tersebut. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menyimpulkannya? Iya, saudari Atia. Baik, dari pendapat teman-teman sekalian, saya menyimpulkan bahwa kita harus tepat waktu untuk mengerjakan tugas, tidak boleh menunda-nunda tugas karena kalau kita terus mengabaikan tugas akan terjadi penumpukan. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Jawaban teman-teman semua benar sekali ya. Dapat saya tambahkan sedikit. Menunda mengerjakan tugas adalah suatu kebiasaan yang memiliki dampak negatif yang signifikan. Nah, teman-teman, topik ini perlu kita bahas karena orang yang menunda-nunda mengerjakan tugas kurangnya keproduktivitasan. Karena orang yang menunda-nunda mengerjakan tugas lebih memilih melakukan hal yang lain daripada hal yang seharusnya dia lakukan. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Contohnya adanya rasa kesepelean. Karena dia sepele akan tugasnya, dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Walaupun tugas itu mudah bagi kita atau sedikit, namanya tugas itu kewajiban kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan harus mengerjakan tugas. Karena tugas itu kalau nggak kita selesaikan nggak akan selesai gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya apa sih faktor penyebab dari topik kita ini? Ada yang ingin berpendapat? Iya, silahkan Ayu. Beberapa faktornya itu seperti kita tadi bilang, yaitu kemalasan dan juga kesepelean, di mana kita seringkali sepele terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, terima kasih. Ada yang ya, saudari Atia?
faktor penyebab dari menunda tugas ini ada yang tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu. Karena ketika kita tidak mampu untuk mengatur emosi dari atau suasana hati kita akan malas untuk mengerjakan tugas, kita akan tidak mood seperti itu. Ada lagi? Ya, Saudari Mita. Penyebab faktornya itu kayak karena tugas ini bukan tugas kita akan sulit gitu, jadi kayak kita nanti dan penundaan pekerjaan. Oke, terima kasih. Adakah yang ingin menyimpulkannya? Ya, Saudari Nabila. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pendapat teman-teman semua bahwa kenapa kita sering menunda-nunda tugas itu, pertama karena kita malas, lalu mood kita yang kurang baik pada hari itu, dan juga sulit materi yang kita kerjakan itu terasa sulit. Jadi faktor-faktor ini mungkin menjadi faktor utama dalam kita atau mahasiswa lain dalam untuk mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Pendapat teman-teman benar sekali ya. Ada yang karena merasa malas, ada yang karena tidak mampu mengatur suasana hati, ada yang terlalu menganggap tugasnya sulit. Nah, teman-teman, memang itulah faktor penyebab kita kenapa kita sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Makanya dari kesimpulannya tadi ya, suasana hati itu yang sering kita alami atau mood kita sebenarnya itu lumrah ya teman-teman. Pasti ada yang kayak kita nggak mood ngerjain tugas, makanya kita menunda-nunda mengerjain tugas. Maka dari itu harus kita lawan supaya kita mengerjakan tugas, karena tugas itu adalah kewajiban bagi kita. Nah, selanjutnya, adapun dampak dari topik kita menunda mengerjakan tugas ini, adakah yang ingin berpendapat? Ya, silakan Nabila. Pertama, dampaknya itu mendapatkan nilai yang buruk, di mana keterlambatan mengumpul tugas ini akan berdampak pada nilai juga. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Adia. Ketika kita menunda mengerjakan tugas dan akan mengalami keterlambatan, kita akan merasa cemas atau stres, di mana kita akan mendapatkan nilai yang buruk untuk terlambat mengerjakan tugas. Ada lagi? Ya, Saudari Mita. Dampak yang akan kita rasakan itu kayak menjadi tugas kita itu menjadi banyak gitu, kayak semakin lama semakin banyak tugas yang diberikan dosen, semakin banyak juga kita menunda pekerjaan tugas, semakin banyak juga tugas yang tidak selesai. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, baik, Saudara Ayu. Terima kasih Mika. Berdasarkan pendapat dari ketiga teman semua, sedikit saya simpulkan bahwa beberapa dampak yang bisa terjadi ketika kita menunda-nunda tugas, yaitu seperti yang tadi bilang, yaitu menurunnya IPK kita, di mana ketika kita tidak mengumpulkan tugas itu kan akan menurunkan IPK kita. Lalu kesulitan dalam belajar, dan juga Terima kasih terhadap teman-teman semua yang sudah berpendapat. Sangat benar sekali ya. Sedikit saya tambahi, dampak kita menunda-nunda mengerjakan tugas ini, yang pertama sangat berdampak kepada nilai atau IPK kita ya sebagai mahasiswa. Yang kedua, ada bisa menumpuknya tugas. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak boleh malas, atau kita harus bisa mengatur jadwal, memanage waktu supaya tugas kita ini tidak ditunda atau tidak terjadi yang namanya penumpukan tugas. Baik teman-teman, adapun solusi dari topik kita ini, apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Nabila. Pertama, kita tidak boleh mengulur waktu untuk mengerjakan tugas. Baik, terima kasih. Saudari Ayu.
berpendapat atas solusinya. Sedikit saya tambahi, solusi dari menunda-nunda mengerjakan tugas ini, yang pertama lawannya rasa malas. Kenapa kita bisa menunda-nunda tugas? Karena ada rasa kemalasan terhadap diri kita. Yang kedua, kita harus bisa manajemen waktu. Karena waktu itu penting gitu teman-teman. Kita harus bisa membagi waktu, mana untuk bermain, mana untuk waktu mengerjain tugas. Jadi solusi teman-teman semua sudah benar. Baik teman-teman, selesai sudah kita membahas topik tugas yang bertopik menunda-nunda mengerjakan tugas. Sebelum kita akhiri, kita melakukan speaking peneguhan komitmen yang akan saya pandu. Jika saya mengatakan ini nama-nama buah ya teman-teman, saya mengatakan apel, jadi kata terakhir L. Jadi teman-teman melanjutkannya dengan nama buah yang lain. Oke teman-teman, paham? Sudah siap? Oke. Anggur, rambutan, Naga, apel. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah pembahasan topik kita tadi, saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman masalah topik yang kita bahas tadi. Ya, saudari Nabila. Komitmen saya ketika pemberian tugas dari senator tersebut, saya akan langsung mengerjakannya ketika saya setelah sampai. Ini saudari Aywa. Komitmen saya sama seperti Nabila, yaitu saya akan langsung mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen, dan juga saya akan rajin mengisi waktu saya agar saya tidak menunda pekerjaan tugas. Terima kasih ya saudara Asia. Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengungkapkan komitmennya. Selesai sudah kita membahas topik menunda-nunda mengerjakan tugas ini. Saya ingin mendengar pesan dan kesan dari teman-teman. Adakah yang ingin berpendapat? Ya, sudah diminta. Pesannya itu kita harus mengerjakan tugas Baik, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Tidak, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Mita yang telah mengungkapkan kesan dan pesannya. Selesai sudah topik hari ini. Kapan kita lanjutkan lagi dengan membahas topik berikutnya? Ada yang ingin berpendapat? Ya, saudari Ayu. Bagaimana kalau topik selanjutnya kita adakan pada tanggal 4 April 2024 di tempat yang sama di Pendopo. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan saya pimpin secara Islami, yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas karunia-Mu. Kami telah selesai melakukan bimbingan kelompok topik tugas. Mudah-mudahan apa yang kami bahas, apa yang kami pelajari bisa bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Berakhir sudah topik yang kita bahas tadi. Sebelum kita menyelesaikannya, kita bernyanyi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh saya. Ayo, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara.